Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini kita di episode ke-6, yaitu cara entry di MHV ya. Sekarang masih menggunakan satu time frame saja supaya tidak bingung ya guys ya. Oke, di sini saya mencontohkan di pair gold ya, karena kita semua suka gold ya. Saya sendiri juga trading hanya di gold teman-teman, karena saya males ya fokus di banyak pair. Ya mungkin kadang di Bitcoin, tapi saya lebih sering di gold dan saya ingin fokus di gold saja. Oke, langsung saja. Di sini saya akan masang indikatornya dulu ya. Ini saya hapus saja biar nggak bingung kalian ya. Ini nggak perlu, nanti saja itu. Kita akan memasang indikator BBMA sebagaimana biasanya ya guys ya. Nanti mungkin akan saya cepatkan ya supaya kalian tidak bosan. Nah, ini sekalian saya masang ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru di channel ini, bisa tonton playlistnya dulu ya guys ya. Ada playlist BBMA Basic di sini supaya kalian tidak bingung dengan apa yang saya jelaskan nanti. Terus kemudian jika kalian ragu apakah BBMA ini bisa digunakan untuk trading, kalian juga bisa masuk di playlist live trading ya. Di situ saya biasa trading harian, saya upload di situ ya guys ya. Jadi kalian bisa lihatlah apakah BBMA ini cocok untuk kalian atau tidak. Nah, itu nanti kalian sendiri yang memutuskan. Di sini saya hanya sharing ya guys ya. Kalau kalian tidak setuju atau kurang tertarik dengan metode ini, di luar sana masih banyak sekali metode lainnya ya guys ya. Jadi kalian bebas. Nah, untuk saran saya sebagai yang saya udah lama trading ya guys, saya udah lama banget. Nah, untuk kalian yang kalau boleh saya kasih saran, saya sarankan kalian hanya fokus ke satu saja yang namanya metode ya guys ya. Karena kalau banyak-banyak nanti itu kalian akan bingung dan lama-lama kalian akan menyesal guys karena susah. Oke. Oke ya, ini kita sudah masang indikatornya. Di sini seperti biasa akan saya jelaskan pelan-pelan ya. Di sini yang ini adalah BB, top BB, ini mid BB, ini low BB, kemudian yang ini adalah MA50. Ya, kemudian yang hijau ini MA5 high, ini MA10 high, ini MA5 low, ini MA10 low. Ya, seperti biasa lah ya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa tonton saja playlistnya dulu ya guys ya. Di situ saya sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang MHV. MHV itu apa? MHV itu adalah market hilang volume, guys. MHV. Ini adalah market hilang volume. Nah, market hilang volume ini adalah setup awal dalam BBMA. Karena dalam BBMA itu hanya ada dua setup, guys, sebenarnya, yaitu re-entry, saya singkat RE ya, dan MHV. Jadi kalian hanya boleh entry di dua hal ini, 1, 2, atau dibaliklah 2, 1, yang terserah yang mana duluan ya. Nah, kita akan membahas yang MHV. Yang untuk setup re-entry saya sudah bahas di video sebelumnya ya, di episode 5, kalian bisa nonton di situ. Nah, MHV ini apa? MHV ini adalah market hilang volume, dimana ketika ada candlestick yang dia tidak mampu menembus top BB atau low BB. Saya contohkan seperti ini. Ini kan ada momentum ya, ada momentum sell. Ketika candlestick close di bawah low BB, akan saya jelaskan lagi ya. Saya nggak bosan-bosan menjelaskan ini karena ini sangat penting guys. Ketika ada candle warna merah ya, ini candle warna merah, ada sumbunya seperti ini. Close-nya di mana? Close-nya di sini guys. Ya, close-nya di sini dan ini adalah open-nya. Tapi kalau ada candle warna hijau, ya, ada candle warna hijau, itu open-nya di sini, close-nya di sini. Ya, jangan lupa ya guys ya. Nah, ini yang hitam ini adalah merah ya. Berarti ini candle yang ini, maksudnya di sini warnanya saya buat hitam lah. Dan yang putih ini adalah candle yang bullish. Paham ya? Ini nggak bosan-bosan saya jelaskan karena ini penting banget guys. Nanti jangan sampai kalian salah. Nah, di sini kan ada candle momentum di mana dia close melewati low BB. Di sini masih momentum. Nah, di daerah sini ini candlenya sudah tidak mampu menembus low BB. Nah, ini yang namanya MHV atau market hilang volume. Buktinya apa? Ketika dia tidak mampu menembus low BB di sini, dia langsung naik, guys. Langsung naik dan ini udah berapa ratus pip ya. Kalau di sini 3233, di sini sudah 3433, lebih dari 1000 pip guys. Karena ini H4 ya, kan ini H4. Nah, cara untuk entry di MHV akan saya jelaskan di sini. Tapi ini hanya satu time frame karena nanti kalau banyak time frame akan bingung. Tapi nanti di akhir akan saya kasih konklusi guys. Saya kasih tips gimana supaya memastikan ini tuh MHV-nya valid. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita menunggu yang namanya candle reverse. Candle reverse itu apa? Candle reverse itu awalnya misalnya di sini ada candle merah ya, ada candle merah. Terus dia turun lagi, ada candle merah lagi.
masih turun lagi, ada candle merah lagi, terus tiba-tiba ada candle hijau di kecil ini misalnya. Nah, ini namanya candle reverse. Maaf ya tulisan saya jelek. Nah, ini namanya candle reverse. Nah, kita menunggu candle reverse ini baru boleh entry. Selama belum ada candle reverse, kita nggak boleh entry, guys. Nggak boleh entry. Oke, karena itu momentumnya akan berterusan kemungkinan. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ya, di sini ini kan masih momentum. Ini masih momentum. Nah, ini mulai MHV nih. Dia sudah mulai nggak mampu menembus low BB, karena kalau kalian perhatikan, ya, kalau kita perhatikan bareng-bareng, ya, candle yang ini close-nya di sini nggak mampu menembus top BB. Ini ada sumbu panjang. Yang ini juga nggak mampu menembus top BB, low BB, maaf. Nah, candle reverse-nya mana? Candle reverse-nya sebelah ini. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, awalnya ada merah, 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 kemudian hijau. Ini kalau turun ya. Jadi ini ada merah, terus ini putih, kenapa nggak dihitung? Karena dia masih close di bawah top low BB, jadi nggak kehitung ya guys ya. Sini masih merah lagi, masih merah lagi. Nah, di sini baru ada candle reverse. Ya kan? Nah, ketika ada candle reverse, di candle hitam ini kalian udah boleh entry, guys. Ya, kalian udah boleh entry di situ. Ya. Nah, di sini jadi ini ada candle reverse. Saya kasih CS ya, CS reverse. Nah, di candle yang ini setelah reverse ini kalian bisa entry. Ya, di candle yang ini. Entah kalian entry di sini atau di sini atau di sini, terserah. Stop loss-nya kapan? Stop loss-nya ketika dia membuat momentum yang baru. Ya, jadi SL ketika ada momentum yang baru, MMT momentum ya. Seperti itu. Jadi ketika setelah ada reverse ini dia kok menembus di sini, ya udah SL, guys. Karena nggak ada metode yang 100% ya, nggak ada yang metode yang 100% teman-teman. Jadi gimana ya? Saya sarankan kalian, kalau saya pribadi guys ya, saya itu hanya fokus ke H1. Ya, saya itu hanya fokus ke H1. Ke H1 dan hanya XAU. Jadi saya mengikuti semua tren yang ada di H1. Misalnya ini kan H1 ya. Ini yang baru-baru ini saya baru trading juga tadi. Saya tadi buy di daerah sini karena saya ketiduran ya. Harusnya di sini, saya TP di sini. Ada tadi historinya. Nah, harusnya guys, bukan harusnya. Kalau saya pribadi, kalau boleh saran ya, saya itu hanya fokus ke satu time frame. Jadi saya hanya fokus ke H1 ini. Saya di sini ada momentum. Di sini ada re-entry, saya re-entry di sini. Di sini ada MHV kan, ada MHV, dia nggak mampu menembus low BB. Ya udah saya entry di sini, saya naik, ini udah 1000 pip lebih guys, 1000 pip lebih. Nah, gimana caranya? Kalau seperti yang saya bahas tadi, ini masih baru banget ya. Ini kalau kalian lihat, ya ini hari 16 Mei, kayaknya videonya juga akan saya upload tanggal 16 Mei teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada candle merah. Nah, candle merah ini dia udah mulai nggak mampu menembus low BB. Di sini walaupun nembus dikit, tapi dia kan close-nya di sini, dia masih sejajar dengan ini, nggak mampu menembus. Kemudian ada candle reverse. Nah, ini candle reverse. Itulah. Saya nulisnya jadi berantakan ya. Pokoknya ada candle reverse yang awalnya merah, tiba-tiba ada candle putih di sini. Nah, langsung setelah itu kalian bisa entry. Kalian bisa entry di sini. Kalau kalian entry di sini, kalian kan floating minus nih. Nggak apa-apa, kalian entry lagi. Kan biasanya kalau BBMA itu kan entry-nya layernya banyak ya. Seperti kalau kalian lihat di video saya live trade itu kan saya entry-nya banyak. Ya itu karena kayak gitu ya. Jadi di sini saya entry lagi, kemudian naik ribuan pip, guys. Ya nggak sampai ribuan sih, kalau ini tadi cuman sekitar mungkin 700 pip lah. Itu udah lumayan banget ya. Nah, itu adalah cara entry di MHV. Nah, saya agak salah dikit ya. Di sini sebenarnya di sini sebenarnya ekstrim ya guys ya, bukan MHV ya. Sini ekstrim. Untuk cara entry di ekstrim nanti akan saya bahas lagi di video selanjutnya karena nanti akan kepanjangan ya sebenarnya. Tapi di sini juga ada ciri-ciri MHV karena dia tidak mampu menembus low BB. Di sini akan saya carikan yang modelnya itu uptrend ya guys ya, uptrend atau dari up lah yang nanti akan turun. Banyak guys, banyak. Misalnya ini kayak gini nih. Ini juga bisa kita kasih contoh. Misalnya ini ya. Misalnya ini ada candle momentum. Nah, di sini tiba-tiba ada candle reverse. Nah, di sini sudah nggak bisa menembus top BB guys. Nah, di sini setelah itu kalian bisa entry di sini. Tapi di sini masih jauh ya jaraknya, jadi stop lossnya jauh. Jadi saya sarankan kalau kayak gini kalian nggak usah entry di situ. Saya sarankan malah kalian entry di kayak gini loh guys. Nah, ini bagus nih. Jadi di sini ada yang kayak gini nih. Dia nembus tapi sumbunya doang.
Nah ini kan MHV nih, jadi di sini naik, di sini ada candle reverse. Nah kalian bisa entry di sini. Kalian bisa entry di sini, floating selama ini nggak menembus. Kalau menembus ya berarti SL ya guys, ya nggak apa-apa SL. Nah di sini selama nggak menembus nggak apa-apa. Nah dia turun sampai ratusan pip juga. Gampang ya, saya kira gampang ya guys ya. Nah untuk tips yang saya bicarakan tadi, caranya gimana? Caranya adalah untuk memvalikannya tapi menggunakan 2 time frame ya guys ya, menggunakan 2 time frame. Sini akan saya bahas singkat. Time frame pertama itu adalah H4, H1, M15 atau daily. Kalau ini time frame pertama, ini time frame kedua, ini time frame pertama, ini time frame kedua. Terserah ya kalian mau pakai yang mana ya. Maksudnya kalau kalian pakai daily maka time frame keduanya H4. Kalau pakai H1 maka time frame keduanya M15. Kalau pakai H4 maka time frame keduanya H1. Kalau pakai H1 time frame keduanya M5 M15. Kalau pakai M15 time frame keduanya M5. Paham ya? Nah, di sini ketika kita pakai H1 guys, misalnya di sini kita cari MHV di H1 ya. Di sini kalian bisa lihat. Kita akan tandai di sini ada MHV ya. Kelihatan nggak MHV-nya? Kelihatan dong, yaitu ada candlestick yang dia itu nggak mampu menembus top BB ya guys ya. Ya, aduh warnanya jelek, ya nggak apa-apa lah ya. Nah di sini kita tandai ya di daerah sini saja. Di sini kan ada, di sini ada candle yang nggak mampu menembus top BB di sini. Nah ini ada candle reverse yang awalnya hijau-hijau, ada candle merah, hitam. Langsung kalian bisa entry di sini. Nah turun banyak banget ini guys. Nah cara untuk memvalikannya yaitu kalau time frame pertama yaitu H1, time frame pertama H1 ini ada apa yang namanya MHV, maka time frame kedua harus ada ekstrim guys, harus ada ekstrim ya. Jadi ini yang kita tandai merah ini, apakah time frame keduanya ada ekstrim, kita lihat. Nanti kan H1 ya, kita lihat M15. Nah di sini kalian bisa lihat ya guys ya, di sini ada ekstrim di sini. Kan saya besarkan dikit. Ini kan yang merah yang kita tandai tadi ya. Ekstrimnya di mana? Ekstrimnya di daerah sini nih guys. Ini adalah ada MA5 yang keluar dari top BB, itu namanya ekstrim ya guys ya. Jadi kalian bisa mulai entry di situ, walaupun nanti akan floating dikit tapi turunnya jauh banget. Ya itu kalau 2 time frame ya. Kalau 2 time frame intinya jika di time frame pertama yaitu kalau kita pakai H1 ada MHV, maka time frame kedua harus ada ekstrim. Ya, tapi ini terlalu rumit guys. Kalian pakai satu time frame saja sudah cukup kok. Saya biasanya juga cuma pakai 1 time frame guys. Saya cuma pakai H1 dan hanya di gold. Saya biasanya tradingnya di gold ya. Kadang di GBP JPY sih. Saya suka di GBP JPY teman-teman, karena menurut saya dipakai GBP JPY di BBMA ini lumayan powerful ya. Di sana sering terjadi setup yang bagus lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Saya rasa semoga bermanfaat, dan misal ada yang belum paham kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya guys ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.